ba'dil ulama, dari sebagian orang-orang yang bijak, ulama. Orang yang bijak mengatakan mani tasoma bi'aklihi dalla. Ya, dikatakan dari orang yang bijak, siapa saja man tasoma, berpegang teguh bi'aklihi dengan akalnya, dalla, maka niscaya akan tersesat. Ai manit tamada ala aqlihi, siapa orang yang bersandar pada akalnya, di umurihi, di dalam setiap urusannya, walam ya'tamid ala Allah, tidak bersandar kepada Allah Ta'ala bidzalika, dalam urusannya tersebut, lam yuhtad ila shawab, dia tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Ya, dalam kehidupan ini kita di dalam bersyariat ada namanya amrun ta'abbudi wa amrun ta'akkuli. Jadi ada suatu perkara memang bisa aja kita berpikir dengan akal kita. Ada lagi yang suatu perkara benar-benar kita harus bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang memadukan antara ikhtiar dengan tawakal. Ya, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, memang dia sekalian segala sesuatu harus bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya misalnya kalau kita di bangunan saya ini bakal roboh, akal dia mengatakan kayak gitu. Ya, itu kan kalimat yang menunjukkan kepada kesombongan, takabur. Tapi kalau dia bilang ini ikhtiar saya dalam urusan dunia, ya akal saya sampai di sini, mudah-mudahan buat selanjutnya kita bersandar kepada Allah. Nah, itu kan sekadar omongan. Kalau dia bilang saya bikin kapal ini, perahu nggak bakal pernah hancur walaupun ditabrak apapun, ya entar selama batu es hancur ya. Ya, salah satunya kan begitu sejarah mengatakan itu. Ya, kalau kita lihat dunia sekalian, banyak yang lain-lain. Firaun juga mengatakan, Korun juga luar biasa, belum bersandar dengan akalnya semuanya. Nah, siapa orang yang bersandar dengan akalnya itu akan tersesat. Sandar dengan akal. Kayak kita nih kalau bersandar dengan akalnya mas kalian capek. Makanya akal kita hanya sekedar ikhtiar. Selanjutnya biar kita hati kita tentram, bersandarlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya kayak gitu. Wa man istagna bimalihi qalla, siapa orang yang merasa cukup dengan hartanya, niscaya kurang. Jadi kalau orang misalnya dia merasa cukup dengan hartanya, dia kurang. Aimanik tapa bimalihi lam yakfi dzalika, orang yang merasa cukup dengan hartanya, maka ia tidak akan mencukupinya. Wafil hadis, sebagaimana ada hadis Nabi bilang begini, manistagna billah agna, orang yang cukup dengan, orang yang sudah merasa cukup dengan karunia Allah, maka Allah akan membuatnya kaya. Ya, beda ya. Kalau dia bilang, oh harta saya mah udah cukup, udah ini udah buat saya ini, itu dipastikan dia gak bakal pernah cukup orang itu. Dipastikan dia akan terus. Beda dengan begini, dia mengatakan apapun yang Allah berikan kepada saya dari turunnya Allah ini, maka itu yang saya syukuri. Ya, artinya bedanya tuh di sini dari ucapan dan dari bagaimana di hatinya dia menilai harta yang ada sama dia. Kalau kita bilang, oh harta saya udah cukup ini, artinya dia kebanggaan dirinya. Makanya banyak, misalnya makannya banyak, dia bilang dia udah cukup. Nah, kalau misalnya seperti itu, saya yakin dia masih pengen terus beli ini. Ya, itu salah satunya kalau dia memang merasa cukup dengan hartanya. Tapi kalau dia misalnya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu niscaya dia akan kaya. Dia akan kaya. Artinya ya udah, walaupun dia punya penerangan banyak, ini semuanya karunia dari Allah, saya syukuri dan saya ibaratnya penuh dengan rasa terima kasih kepada Allah, dan saya juga bantu saudara-saudara saya. Jadi nanti kalau orang yang kayak gitu, dia akan terus ditambahin harta
Maksud di situ kalau buat kita bersandarlah kepada Allah setelah kita ikhtiar. Nah, ketika kita misalnya jamaah sekalian tentang harta, kita juga ikhtiar. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang wajib kita syukuri jamaah sekalian. Yang kita syukuri dan kita gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa cukup dengan harta, tapi kita cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu adanya. Bahasanya memang masya Allah ya mas kalian. Namanya juga ahli hukama. Ya namanya juga hukama. Kalau ngomongnya simpel. Hukama itu kalau ngomong nggak banyak. Ya bapak kalau main sama orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hijab, siapa sih mereka? Ya mereka orangnya biasa, tapi setiap omongannya mengandung kebijakan. Mereka nggak bakal banyak-banyak. Ya kayak gini deh ngomongnya mereka seperti itu. Orang kalau bersandar dengan akal sesat. Orang kalau dia masuk cukup dengan harta, dia pasti akan tidak ada cukupnya. Seperti itu. Yang ketiga ini ibu, waman azza bi makhlukin zallat. Siapa orang yang merasa mulia terhadap makhluk, dia akan hina. Ya, dia kalau misalnya dia merasa mulia dirinya dengan makhluk, itu akan hina. Artinya apa? Dia merasa paling mulia di hadapan orang lain. Dia merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling dihormati. Sebenarnya orang tersebut adalah orang yang hina. Merasa beda memang orang yang dimuliakan karena kemuliaannya. Tapi kalau merasa mulia, itu dia tak boleh. Merasa mulia, ya orangnya memang ibaratnya dia punya kekuasaan, dia punya harta, ibaratnya dia mau apa aja bisa. Mungkin orang katakan dia orang yang dimuliakan, padahal orang tersebut dimuliakan karena memang ada sesuatu yang nempel sama diri dia. Ada urusan masalah dunianya. Ya, kalau karena dia punya kekuasaan, akhirnya kekuasaan itu digunakan dengan perkara yang tidak baik. Orang banyak memuliakan dia, misalnya karena takut, karena hal dan sebagainya. Nah itu orang tersebut nantinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda memang orang yang hidupnya mulia karena akhlaknya, mulia karena kebaikannya, mulia memang karena kesolehannya. Insyaallah dia mah ini banget. Jadi dia nggak merasa orang aja yang pada menilai. Itu beda dengan kemuliaan yang dia merasa dirinya adalah sebagai orang yang mulia. Ini hati yang mainnya jamaah sekalian. Jadi jangan pernah merasa mulia di hadapan orang. Kalau Sayyidina Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani itu mengajarkan kita bahkan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Hamid Al-Ghazali, kalau bilang anak kecil, kita melihat anak kecil dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena boleh jadi anak kecil itu mah belum ada dosanya, kalau saya ada dosanya. Terus kalau melihat orang yang lebih tua, kita bilang orang yang lebih tua itu lebih mulia dari kita. Ya memang kenapa? Karena dia itu lebih banyak beribadah ketimbang saya. Kalau misalnya kita melihat orang-orang yang banyak dosa, artinya dia lagi misalnya berjudi, dia lagi minum minuman keras, kita bilang begini, kata Sayyidina Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani, boleh jadi orang itu lebih mulia dari saya. Memang kenapa? Ya, saya mungkin ibadah tapi penuh dengan kesombongan. Dia boleh jadi sekarang dia berdosa, entar waktu dia bertobat dan dia dengan tobatnya diterima, dia menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang kafir, kita pun disuruh mengatakan dia boleh jadi nanti lebih baik dari saya. Kenapa? Dia di akhir hayatnya boleh jadi dia masuk ke agama Islam dan dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan saya tidak tahu juga nanti matinya dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Itu nanti kalau kayak gitu kita jangan sekalian selalu muhasabah diri kita semuanya dan memperbaiki. Bahwasannya kita janganlah sampai mengatakan diri kita itu lebih mulia daripada yang lain. Ya itu nasihat dari para ulama. Wal maqalatul rabi'atu wal arba'un. Maqalah yang ke-44 An-Ba'dil Hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah, ya para hukama, para orang yang bijak. Wa humul ladzi yakunu qauluhum. Kalau kita bertanya siapa sih orang-orang yang bijak tersebut atau ahli hikmah itu, mereka adalah orang-orang yang perkataannya wa fi'luhum dan perbuatannya muwafiqatan atau muwafiqan li sunnati, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Ya mereka
berbicara tentang minum. Minumnya Nabi itu adalah jamaah sekalian 3 kali dan tidak nafas di gelas. Dan juga minumnya Nabi itu dikit-dikit, gak langsung geletek-geletek. Kemudian makannya Nabi bagaimana dia katakan dan dia contohkan. Terus dia berkata lagi, misalnya kalau tidur baca doa, entar dia tidak baca doa. Kemudian dia katakan lagi, kalau masuk ke tempat-tempat yang baik kaki kanan, entar keluar kaki kiri. Pakai sendal dengan kaki kanan, nanti mengeluarkannya dengan kaki kiri. Misalnya seperti itu. Bercermin, baca doa, ngomong tuh kayak gitu, dan kemudian mereka laksanakan. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang ahlul hikmah, atau mereka disebut dengan ulama-ulama yang bijak. Kalau kita kan jujur aja, kita belum bijak. Mungkin kita ngomong nih sama orang, jangan ngomongin orang, kita juga ngomongin. Ya itu kita begitu tuh. Ya jangan suka dengki sama orang, kita dengki sama orang. Kita tuh belum bijak, ngomongnya kita tidak sesuai dengan perbuatan. Ya kita ngajarin anak ngaji yang benar, kita sendiri nonton TV dulu. Kita ngajarin anak jangan main HP, kita sendiri main HP dulu orang tuanya. Iya. Jadi kita belum bijak, antara lisan kita dengan perbuatan kita tidak sesuai. Paling ntar anak kita tinggal ngomong begini, mama, bapak ngomong doang. Ayah nggak dikasih main HP, dia main HP mulu di rumah. Itu udah paling mama sama bapak nyuruh doang kayak ngaji, dia sendiri kagak pernah ngaji, belum TV mulu. Jadi balikin kayak gitu. Sama kita juga jadi ulama, kadang nanti dibalikin orang. Kita bilang ini saja jamaah jangan dengki. Ustaz itu ngomongnya Ustaz ono mulu, dengki banget dia. Sama kayak gitu juga nanti kita dibalikin. Akhirnya kita nggak sesuai dengan ucapan dan omongan kita. Emang berat memadukan antara lisan dengan perbuatan kita. Iya, kita nggak nyampein orang lain, kita hanya diri kita sendiri masing-masing. Apa kata mereka? Kata para ulama ahli hikmah, samratul ma'rifat, buahnya daripada ma'rifat artinya kita mengenal Allah, idraku sifatillahi ta'ala, kita memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Salasu khisalin, ada 3. Jadi orang itu bisa disebut dia ma'rifat, dia memahami sifat-sifat Allah, itu ada 3. Ya, ada 3 jamaah sekalian, buah ma'rifatnya. Apa hasilnya daripada orang yang makrifat kepada Allah? Yang dikatakan inqibaul qalbi an ma'asillahi ta'ala, yakni mereka menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Ya, orang-orang yang makrifat itu dikatakan salah satunya di sini kan 3 tadi itu ya buahnya. Apa buahnya? Al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama adalah buah daripada orang yang memahami sifat-sifatnya Allah, mereka malu kepada Allah Ta'ala. Mereka malu. Kalau kita kan selama ini malunya masih sama suami, malunya masih sama istri, malunya masih sama saudara samping rumah, malunya masih sama ustaz, sama kiai. Kalau lagi ke rumah ustaz mah jilbab tapi dipakai, kalau lagi ke rumah ustaz mah pakai jilbab. Itu malunya kita masih milih-milih. Masih milih-milih ya mas kalian. Kalau lagi pergi ke tukang sayur mah udah pakai dasteran aja. Ya kalau perginya ke rumah dia mah luar biasa. Kalau kondangannya ke rumah ustaz mah rapi. Kalau kondangan bukan ke rumah ustaz mah ya begitu. Ya ada kan yang masih milih-milih gitu ya. Ada. Pokoknya emang kok situ dulu begini aja lah pakaian jadi begitu mah. Nah kok begitu tadi kalau mau ustaz rapi lain ustaz mah malu banyak. Itu udah bahasanya nanti. Masih milih-milih. Kalau lagi ngobrolnya sama dia mah ya Allah rapi banget ngobrolnya, enak banget. Bila ngobrol sama dia ngomongin orang dulu. Masih milih ya mas kalian. Nggak ada rasa malu. Ya kalau misalnya orang udah memahami sifat-sifatnya Allah, buahnya itu al-haya minallah, dia udah malu dari Allah. Mau ada orang kayak nggak mau ada orang kayak dia nggak bakal maksudnya. Ya Allah nih kita nih kayaknya jauh banget maksudnya. Jauh banget. Makanya kalau ada seorang sahabat ngomong begini, kita mah kalau duduk sama Nabi seakan-akan kita malaikat. Ya dengar kisahnya Nabi, kita takut kalau diceritain tentang hari kiamat, tentang siksa kubur. Oh kita
kita pegang-pegang kepala, astagfirullahaladzim. Itu bilang itu katanya sahabat sama Rasulullah. Diceritain masalah keutamaan ibadah, kita pengen banget ibadah. Pas keluar dari majlis kata para sahabat kita melihat sesuatu yang bagaimana, kita melihat lagi. Kayaknya kita munafik banget ya. Kalau diceritain tentang masalah hari kiamat, astagfirullah, itu ntar di jalanan ketemu orang berpakaian yang kagak rapi, jelekin dulu. Saya tanya, ya kira-kira kayak gitu gak model-model kita? Ya kita dengarnya tausiah nih, ya Allah, jangan pernah kita ngomongin orang dosanya banyak. Ini kita lagi koreksi diri saya sendiri ya. Tadi saya juga sama banyak kekurangan. Dibilang kalau orang ngomongin orang satu ucap aja dia ngomong misalnya simpulan pendek itu kalau dicemburin di laut kalimat pendek doang itu laut bakal busuk. Kalau ngomong begitu doang, ntar kita kayak ya Allah dosa saya banyak banget yang ngomongin begitu. Pas keluar bukan pendek lagi, dia ngomongin banyak banget lebih dari pendek. Ya orang sih udah pendek hitam mas bulan pendek lagi. Iya. Iya kita kadang-kadang kayak gitu. Belum ada dua rasa malunya. Belum ada, kita lagi ngomongin diri kita. Sama, saya juga banyak kekurangan. Banyak kita kesalahannya. Kita kalau ngomongin dalam majlis di Masya Allah, kita lagi ngaji. Sama saya pribadinya sebagai orang, kita orang baik banget. Kalau di luar kita dari sini, kalau lagi mancing ngomongin orang, kayaknya udah enak banget itu. Enak banget kayaknya. Ya, Ustaz tahu dari dia, memang kenapa dia, memang kenapa. Susah tuh kita ngomong, dia jangan ngomongin orang, susah. Iya, coba deh ibu, ada orang di tetangga ibu, rumah ibu mau bawa berita itu, beritanya emang enak banget sih. Pokok mau tahu betul kok dia anaknya baru kenapa. Ada nggak? Ibu langsung ngomong begini, jangan ngomongin orang, kita juga belum benar. Ada nggak yang gitu? Nggak ada, paling juga emang ada apa sih? Dulu sini dekat. Begitu dia bilang. Iya, udah enak aja udah kalau begitu mah. Kayaknya udah sedap aja. Jangan buru-buru udah sering ngomong masih. Saya mau nanya-nanya sih. Ya itu banyak banget ya mas kalian. Jadi bilang inhibadul qalbi an ma'sirah. Dia nahan dirinya dari maksiat. Kita nahan diri kita nih ngomongin orang susah banget. Susah. Nahanin diri itu coba dah. Aida. Kita nih ibarat kalau kita main taruhan itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kagak ngomongin orang main taruhan bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Sekali gitu sehari. Coba besok ibu. Hah? Bisa nggak Pak? Iya gitu sehari ya di rumah jangan ngomongin orang gitu. Kayaknya sulit banget ya mas kalian. Sulit banget. Sehari jangan ngomongin orang. Jangan maksiat, kita tahan diri kita biar kita mendapatkan samroh buahnya daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu. Kita kalau dibilang ente kenal Allah nggak kenal, Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki saya, dia kenal. Tapi kalau dia masih ngomongin orang juga, dia masih tidak menahan diri dari perbuatan maksiat, berarti orang itu belum bisa kenal Allah, belum bisa disebut kenal Allah. Dia boleh ngaku dengan lisan, tapi ulama tidak membenarkan. Karena buahnya kalau udah orang-orang kenal Allah, dia akan menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Maksiat. Ibu kalau nggak punya duit, ibu udah dibagi, tapi duit ibu habis. Lihat suami dompetnya tebal banget, kira-kira gimana? Diambil nggak? Ya, kalau dibilang ibu kenal Allah nggak? Kenal, tapi punya rasa malu nggak dompet suami dipegang-pegang? Enak banget ya jawabnya hilap ya. Hilap ya kan. Ya Allah, ini kenapa sih ini dompet abang diambil? Emangnya abang kurang kasih maaf bang, hilap bang. Ya udah, kalau hilap sekali mau mending ini tiap hari hilap pun. Ya hilapnya tiap hari. Hilapnya tiap hari. Iya itu kalau saya tanya buka dompet suami atau rokok-rokok kantongnya itu boleh apa haram? Bu saya tanya rokok kantong suami sama buka dompet suami haram apa ada?
ma'rifah. Yang disebut ma'rifah itu beda, orang yang memahami sifat-sifat Allah. Makanya ada kalau di dalam ulama itu gelarnya al-'arifu billah, orang yang mengenal Allah. Kalau kita tanya gini, kok gelarnya ulama itu pakai al-'arifu billah, kenal Allah? Kita juga kenal Allah. Dia kenalnya kita hanya sebatas zahir, kenal Allah yang menciptakan kita. Tapi kalau kita lagi sendiri maksiat, berarti kita belum kenal Allah. Allah punya sifat namanya Maha Melihat. Allah punya sifat namanya Maha Raqib, memperhatikan. Itu yang dimaksud orang yang kenal Allah. Ya, paham yang pertama tuh. Ya, ini malah dengan bareng sama saya juga lagi dinasihatin. Ya, cuma memang saya yang ngomong. Sebenarnya malu ngomong begini, kita juga masih banyak kekurangannya. Ya, jamaah sekalian, tapi kita sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji. Kan kalau ngajar begini kan takutnya dibalikin doang. Ustaz ngomong doang begitu, jadi ngomongnya orang dulu. Takutnya gitu doang. Jamaah sekalian, kita pada sendiri kita juga masing-masing. Semuanya di sini. Nah, kemudian yang kedua nih, buahnya orang kalau dia marifat kepada Allah, wa hubbillah, cintanya pada Allah. Dikatakan jamaah sekalian, kalau hubbillah, dia cinta pada Allah, ay rubbatu fima indallah, dia menjalani segala apa yang ada di sisinya Allah, minas shawab, dari pahala, wa husnul ridho ta'ala, dan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada Allah. Salatnya dengan dasar cinta, bukan hanya dasar kewajiban. Kalau kita di salat masih dasarnya kewajiban. Kalau kita nggak salat, kita takutnya nanti bakal diajar. Ya, kalau yang udah kenal Allah cintanya, dia salatnya bukan karena lagi berdasarkan kewajiban, tapi udah berdasarkan cinta. Ketika kita mungkin sodakohnya kita berdasarkan karena ada enak. Tapi kalau udah orang yang cinta sama Allah, sodakohnya karena memang cintanya kepada Allah. Itu salah satunya. Ini kita ngaji, boleh jadi ngajinya kita emang dasar sesuatu karena memang kita bagaimana. Atau kita misalnya sholat malam. Makanya kalau saya dari Marodiyatul Adawiyah bilang begini, saya mah dikasih neraka juga saya redho. Kalau memang Allah redho sama saya, itu intinya redho. Dia pas kata kalau Allah udah cinta, ya udah mau ditaruh dimanapun, kata beliau silakan aja. Ya karena apa? Karena ibadahnya semata-mata udah karena cintanya kepada Allah. Enak. Kalau ibadahnya kayak gitu, kalau ibadahnya karena hanya sebatas kewajiban, masih capek, masih kelihatannya kurang kita kenyamanan dan kenikmatan. Makanya ayo coba dikit-dikit lakukan segala apapun amal ibadah kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena harus dipuji, bukan karena gak enak sama orang, bukan karena emang kewajiban aja. Jadi bukan masih juga nggak mau datang. Iya, udah gak enak aja di sono. Kalau ada ustaz, kalau nggak ada ustaz, tentu saya nggak mau datang lagi. Itu bukan karena Allah kalau kayak gitu. Kita nyumbang dan ikut-ikut. Habis kalau nggak ada nama saya kayak enak juga kita nyumbang. Beda kalau kayak gitu. Berarti bukan karena Allah. Nah yang ketiga, apalagi tandanya orang yang makrifat kepada Allah, wal unsu billah, dia ramah kepada Allah. Apa ramah kepada Allah? Wa wasruhu billah, dia ceria terhadap Allah Ta'ala. Fakullu musta'nasin sholihun, dan dikatakan karena setiap orang-orang yang diramahi yaitu adalah orang yang soleh. Wa huwa asalul musyahadah, itu adalah salah satu daripada pengaruh jamaskan musyahadah, penyaksiannya jamali hadratillahi, karena indahnya kehadiran Allah Ta'ala fi qalbi, di dalam hati mereka. Jamaah sekalian, kalau orang itu udah kenal sama Allah, orang itu ibadahnya semata-mata sudah karena cintanya kepada Allah, nanti akhirnya apa? Dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah rahmatnya Allah, nanti kalau misalnya orang mandang dia, itu mandangnya kayaknya enak aja, udah tenang aja kalau mandang dia. Makanya kalau di dalam kita ngaji ibu, salah satu ciri daripada ulama yang soleh, ulama yang dimana mereka itu mendapatkan kelembutan dan kasih sayangnya Allah, kalau kita pandang dia, itu kita ingat Allah. Kalau kita melihat guru kita, kayaknya kita
kita udah ingat aja sama Allah. Kalau ingat guru kita tuh kalau kita ngeliatin wajahnya aja kayaknya kita pengen dekat sama Nabi. Kalau kita ngeliat guru kita tuh kayaknya semangat kita buat bertobat, semangat kita buat beramal baik kayak makin gede. Itu tandanya guru-guru yang soleh jamaah sekalian. Jadi kalau guru-guru kita tuh ngomong begitu, kalau kalian pengen tahu guru yang benar-benar guru, artinya mereka yang benar-benar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kau memandang wajahnya saja, engkau langsung ingat Allah dan engkau tambah cinta sama Rasulullah. Itu salah satu dia jamaah sekalian. Dan memang di dalam kenyataan ini semenjak kami menuntut ilmu ada memang yang seperti itu banyak. Jika kita mandang guru kita, ya Allah, kita ingat Nabi, kita ingat Allah, kita ingat akan dosa-dosa kita. Baru mandang wajahnya doang, kayaknya kita udah dinasihati banyak banget. Belum lagi dengar ucapannya. Tuh jamaah sekalian, kalau ulama-ulama yang soleh, kalau kita ngelihat dia udah indah aja udah kita tuh pengen dekat banget dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah 3 daripada jamaah sekalian orang-orang yang dimana mendapat buah daripada buah mereka dalam makrifatnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nih masih belum punya rasa malu kepada Allah, ibadah kita belum semata-mata karena cinta kita kepada Allah, kita juga belum mempunyai rahmat kepada Allah, artinya kita jamaah sekalian belum menjadi seorang hamba yang bisa memberikan kesejukan kepada orang-orang di sekitar kita, berarti kita belum disebut sebagai orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, indah sekali ya ungkapan dari para ulama ini, yang dimana jamaah sekalian ini akan menambah kewawasan kita dan keilmuan kita, serta akan menambah juga bagaimana kita agar menjadi seorang hamba yang benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah itu sampai satu tahun, ya, bahwa keadaan sampai sebenarnya tidak. Ini kita malam keempat ya di bulan Maulid. Malam Rabu besok, malam ke-11. Iya, terus malam Kamis, malam yang ke-12. Iya. Ya Allah. Untuk malam Rabu depan, sebelum kita baca kitab ini memang memuliakan ya. Nanti kita baca, kita mulai aja sedikit marhaban baru kita baca kitab. Jadi sekalipun saya belum datang, kalau bisa baca aja langsung maulid. Ya, nggak usah ada apa-apa. Kita ngaji aja cuma mau memuliakan malam maulid aja, menyambut malam ke-12 ya. Nanti kalau kita mau ngadain lagi dengan kita lebih persiapan, nanti kita atur lagi waktunya. Ini mah cuma persiapan dekat saja gitu ya. Oh enggak, ini bukan mulai beneran. Ini mulai beneran itu lah. Misalnya itu oh yang itu ada aja apa-apa. Iya, kalau itu kan nanti. Kalau ini mah wujud cinta kita di hari depannya. Iya, di hari depannya. Ya, ini mah bukan acara formal bukan. Ya, ini mah keinginan hati saya. Keinginan hati saya, makanya saya nggak mau ngomong dulu sama jamaah. Kadang-kadang tuh ada sesuatu yang memang